Halo umat GKI Samanhudi. Dalam memasuki 40 hari masa Prapaskah yang dimulai pada hari Rabu Abu 22 Februari hingga Sabtu 8 April 2023, kita akan menjalani aksi penyangkalan diri dengan berdoa, berpuasa, dan bersedekah untuk menghayati pengorbanan Tuhan Yesus. Penyangkalan diri merupakan komitmen pribadi yang dilakukan secara sukarela dan konsisten. Hal ini sangat baik dilakukan untuk melatih spiritualitas dan kepekaan kita akan kehendak Tuhan. Berikut panduan penyangkalan diri. Yang pertama, berdoa. Jadikan momen berdoa secara pribadi untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Tentukan jam doa rutin kita untuk membangun kebiasaan berdoa. Ingat, doakan juga pergumulan orang lain. Yang kedua, berpuasa. Berpuasa dilakukan dengan cara tidak makan atau tidak makan dan tidak minum. Lengkapilah puasa kita dengan berpantang, bisa dengan memilih menahan diri atau bahkan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan yang kita sukai secara berlebih. Yang ketiga, bersedekah. Menyisihkan uang yang kita miliki untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kita bisa juga menitipkannya melalui gereja. Bersedekah tidak terbatas dalam bentuk uang, tetapi bisa juga dalam berbagai bentuk lain seperti memberi makanan, pakaian, mengajar, dan lain-lain. Sesuaikan dengan kemampuan dan lakukanlah secara sukarela dan konsisten. Panduan secara lengkap dapat dilihat di buku Diari Paskah. Kiranya aksi penyangkalan diri dapat membantu kita untuk lebih mendekat kepada Tuhan, lebih mampu mengendalikan diri, serta lebih mengasihi sesama. Selamat memaknai Paskah. Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua. Halo umat GKI Samanhudi, menyambut aksi penyangkalan diri komunal yang diinisiasi oleh Panitia Paskah GKI Samanhudi, Komisi Pemuda akan mengadakan kelas sadar diri. Kelas sadar diri adalah rangkaian kelas yang dirancang khusus untuk membekali kita supaya sadar dan mau bertanggung jawab atas hal-hal yang ada di kehidupan kita, yang pada akhirnya memberi dampak positif bagi diri sendiri dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Rangkaian kelas sadar diri terdiri dari 3 kelas, yaitu Sadar Sehat Keuangan, mengelola uang di masa resesi, pada hari Minggu 12 Maret 2023. Sadar Sehat Lingkungan, Reduce, Reuse, Recycle di rumah, pada hari Minggu 26 Maret 2023. Sadar Sehat Jasmani, Cek Kesehatanmu, pada hari Paskah, Minggu 9 April 2023. Kelas Sadar Sehat Keuangan akan bicara tentang bagaimana cara yang tepat dalam mengelola keuangan, terlebih di tengah isu resesi ekonomi global saat ini. Dengan belajar mengelola uang dengan lebih baik dan tepat, diharapkan kita dapat menjadi lebih bijaksana dalam mengatur keuangan, sehingga pada akhirnya dapat digunakan bukan untuk diri sendiri saja, tapi juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di kelas Sadar Sehat Lingkungan, kita akan diajarkan untuk lebih peduli dengan alam. Dimulai dari kesadaran untuk memilah sampah, mendaur ulang hingga menggunakan kembali barang bekas pakai. Sebab pada dasarnya, memelihara alam adalah tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tidak ketinggalan, kita juga harus memperhatikan kesehatan tubuh kita, bait Allah yang harus dijaga. Kelas Sadar Sehat Jasmani akan memfasilitasi umat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Di sini akan ada konsultasi langsung bersama dokter dan ahli gizi juga loh. Rangkaian kelas sadar diri ini dapat umat ikuti dengan membayar biaya komitmen sebesar Rp75.000 per kelas atau Rp150.000 untuk 3 kelas. Dan dana yang terkumpul akan disalurkan melalui Panitia Paskah untuk menolong sesama kita yang membutuhkan. Bagi umat yang ingin mendaftar salah satu atau ketiga kelas ini, dapat menghubungi kontak yang ada pada layar atau dapat langsung melakukan pendaftaran di hall lantai 1 dan 2 setelah selesai kebaktian mulai dari tanggal 26 Februari 2023. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk ikuti kelas sadar diri dan bersama berdampak positif. Sampai jumpa.
Selamat pagi teman-teman pemuda semua. Selamat pagi. Pagi. Coba sekali lagi ya, mungkin tadi baru mengumpulkan fokus dan pikiran. Selamat pagi. Selamat pagi. Senang sekali bisa mendengar suara teman-teman, bisa bertemu teman-teman semua di pagi hari ini. Kita sama-sama bersyukur untuk hari ini kita masih bisa beribadah dan hari ini kita juga sudah memasuki Minggu Prapaskah yang pertama. Jadi kalau teman-teman tadi masuk gitu ya, terus teman-teman mendapatkan dua hal ini, teman-teman boleh coba perhatikan sebentar gitu ya, mungkin sebelum kita mulai ibadah kita. Ini adalah kartu doa yang teman-teman bisa isi dengan pergumulan, pokok doa pribadi teman-teman, kekhawatiran, harapan atau rasa syukur. Kartu ini akan bisa diisi selama masa Prapaskah 1 sampai 3 dan nanti di Prapaskah yang keempat akan didoakan bersama-sama. Buat teman-teman yang mungkin nggak bawa pulpen juga di belakang tersedia, bisa ke Felicia Karta. Sedangkan untuk buklet Paskah teman-teman, buklet ini atau kita bilangnya di hari Paskah gitu ya, ini mungkin sudah dibagikan juga sejak minggu lalu dan di dalamnya berisi banyak sekali yang bisa kita isi. Terutama hari ini ketika kita masuki Minggu Prapaskah yang pertama, kita bisa mengisinya di halaman 22, ada refleksi khotbah yang bisa kita dapat, terus juga kita bisa merefleksikan kembali kapan ketika kita gagal menghadapi pencobaan dan lain sebagainya. Jadi ini bisa menjadi satu teman perjalanan kita dalam masa Prapaskah ini. Untuk itu sebelum kita memulai ibadah hari ini, mari kita mempersiapkan diri kita dan kita bersaat teduh sejenak. Lilin Prapaskah yang pertama sudah dinyalakan teman-teman. Ini juga menjadi pertanda bahwa Allah kita mengundang kita untuk bersama-sama datang ke hadiratnya dan beribadah kepadanya. Untuk itu mari dengan segenap hati kita angkat suara kita dan kita memuliakan namanya. Mulia-mulia namanya. Teman-teman diundang untuk berdiri. Mulia namanya.
pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara dan menyertai saudara juga. Teman-teman dipersilahkan untuk duduk. Iya, jadi ada sebuah cerita gitu ya teman-teman. Alkisah di suatu hari ada segerombolan pemuda-pemudi yang datang ke reunian SMA setelah 10 tahun tuh udah nggak sekolah gitu ya. Jadi bisa diperkirakan usianya kira-kira berapa gitu ya, udah masuk di dunia kerja. Mereka ngobrol-ngobrol, mereka mengingat kembali masa-masa SMA mereka. Akhirnya sampailah mereka kepada satu topik gitu ya, tentang mata pelajaran, tentang ujian-ujian yang mereka hadapi. Salah seorang dari mereka tuh berkata, ingat gak sih dulu tiap kali kita mau ujian, kita tuh ketar-ketir dengan sekolah kita yang peraturannya tuh begitu ketat. Kita gak bisa nyontek, bahannya susah. Soalnya di luar nalar dan penjaganya kayak singa. Lalu yang lain mengiyakan gitu ya. Sampai satu orang ini menanggapi teman-teman. Mau pelajaran apapun itu, ujian apapun itu pada masa itu, saya rasa sekarang ini justru kita lebih kesulitan ketika kita dibiarkan berjalan sendiri, ketika kita menghadapi ujian kehidupan. Nggak kayak dulu diajarin, sekarang ya kita nggak punya tutorialnya, kita hadepinnya sendirian dan datangnya pun tiba-tiba. Iya ya, sesungguhnya kehidupan yang kita jalanin nggak terlepas dari yang namanya ujian dan pencobaan teman-teman, apapun bentuknya. Tapi salah satu bagian dari kitab Yakobus 1 ayat 12 berbunyi demikian, bahwa berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihinya. Dan berbahagialah kita bahwa sesungguhnya kita tidak pernah berjuang sendirian. Tuhan pun senantiasa memberikan kepada kita kekuatan untuk kita boleh menjalani setiap ujian yang kita hadapi di kehidupan kita. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku
kita nyanyikan teman-teman, ketika kita berkata bahwa Tuhan adalah kekuatan kita, ketika kita berkata bahwa kita nggak mampu berjalan sendirian, sesungguhnya terdengar begitu indah dan saya percaya kita semua mengamininya. Tapi ketika kita melihat kembali kepada kehidupan kita hari demi hari, hari-hari yang telah berlalu, kita pun menyadari ujian kita sesungguhnya datang tanpa aba-aba. Dan ketika hal itu datang, apakah kita selalu siap untuk menghadapinya? Seringkali mungkin kita nggak siap. Dengan segala kepanikan, kekhawatiran, kekesalan yang seringkali kita rasakan, apakah kita masih membiarkan Tuhan yang memberikan kita kekuatan dan menopang kita? Atau justru kita lebih banyak berpegang pada diri kita sendiri? Apakah ketika kita menjalaninya, kita memilih jalan yang mungkin berliku, yang sulit, meskipun itu kita tahu kita taat pada Tuhan, atau kita memilih jalan yang pintas, jalan yang terlihat mudah, jalan yang gak memberatkan kita? Jalan mana yang lebih sering kita pilih? Mungkin seringkali kita berpikir, hidupku udah terlalu pusing untuk mikirin begitu banyak hal. Masa aku juga harus mikirin bagaimana cara yang tepat untuk menyelesaikan semua permasalahanku? Kita jadi kompromi terhadap dosa. Dan kita mungkin juga tidak mampu mengatakan tidak pada hal-hal yang seharusnya tidak kita lakukan. Kita menyadari betapa kita adalah manusia yang hina dan tidak sempurna. Untuk itu dengan kerendahan hati, mari kita datang kepadanya. Kita menghampirinya dan mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapannya. Kita akan menyanyikan lagu Di Muka Tuhan Yesus. Bagian yang pertama akan dinyanyikan oleh wanita dan teman-teman yang pria dipersilakan untuk berdoa. Baitnya yang kedua akan dinyanyikan oleh pria sementara wanita berdoa, dan baitnya yang terakhir akan kita nyanyikan bersama-sama. Teman-teman yang pria akan menyanyikan baitnya yang kedua. Di muka Tuhan Yesus tersungkur karena dosaku, ku buka kerinduanku di muka Tuhan Yesus. Di muka Tuhan Yesus, ku dapat kasih sayangnya, hatiku pasrah berserah di muka Tuhan Yesus. Allah kita adalah Allah yang pemurah, dan bagi kita yang telah mengakui segala dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah yang terambil dari Kolose 1 ayat 13-14. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Teman-teman dipersilahkan untuk bersalam damai.
Teman-teman, satu berita yang begitu baik buat kita adalah tidak peduli seberapa kita mengecewakan Tuhan, Ia adalah Allah yang setia dan Ia begitu mengasihi kita. Untuk itu mari kita meresponi anugerah pengampunannya dengan mengangkat pujian Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku berseru, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Mari datang dan sambut kasih-Nya. Wahai insan datanglah, mari sambut kasih-Nya, ingat akan janji-Nya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Kita masuk dalam pelayanan firman. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk anugerah pengampunan dosa dan hidup baru yang Engkau berikan. Sekarang ya Bapa, dengan hati yang bersih, kami mau membaca Alkitab dan mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah ya Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk. Oh sorry, masih tetap berdiri, maaf Pak. Ya, kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab dari Injil Lukas. Ya, Injil Lukas pasal 4. Injil Lukas pasal 4 ayat 1 sampai 13. Di bawah judul Pencobaan di Padang Gurun. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Selama di situ ia tidak makan apa-apa, dan sesudah waktu itu ia lapar. Lalu berkatalah iblis kepadanya, "Jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti." Jawab Yesus kepadanya, "Ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja." Kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata iblis kepadanya, "Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan kuberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku, dan aku memberikannya kepada siapa saja yang ku kehendaki. Jadi, jikalau engkau menyembah aku, seluruhnya itu akan menjadi milikmu." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti."
Kemudian ia membawa Yesus ke Yerusalem dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu dari sini ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya untuk melindungi engkau, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus menjawab katanya, "Ada firman, jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu." Sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak sekedar membaca, tetapi juga melakukannya di dalam keseharian. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Silakan. Shalom teman-teman pemuda. Ya. Saya baru kali ini ke kebaktian pemuda. Nah, izinkan saya memperkenalkan diri karena katanya tak kenal maka tak sayang ya. Saya Luther Tarlim Samara, melayani di GKI Jenal Sakse. Banyak rupanya yang kurang tahu atau bahkan tidak tahu ini sebelah mana ini ya. Di kota Sukabumi. Iya, Jenal Sakse itu di kota Sukabumi. Saya sudah melayani hampir 10 tahun di sana. Tapi saya melayani di Jakarta 21 tahun lebih. Ya, anak kami 2 orang, Daniel dan Yoel. Keduanya aktif juga di pemuda di GKI tapi di Jakarta. Baik. Sekarang kita masuk pada tema di Prapaskah pertama ini. Pencobaan. Siapa takut? Saudara-saudara, teman-teman yang Allah kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kisah iblis mencobai Tuhan Yesus, saya yakin sudah sangat kita kenal. Kalau kita rajin sekolah minggu pasti kita ingat cerita ini. Nah, kesan kita iblis itu hidupnya enak. Cuma menggoda manusia saja kerjaannya. Padahal sebenarnya iblis juga punya pergumulan yang berat. Begini kisahnya. Suatu hari setan menghadap Tuhan. Lalu terjadilah percakapan berikut ini. Kata setan, "Ya Tuhan, saya mau pensiun saja." Kata Tuhan, "Kenapa kamu minta pensiun? Padahal kamu yang meminta untuk selalu menggoda manusia." "Amit-amit," kata setan. "Amit-amit Tuhan, sekarang kelakuan manusia sudah melebihi kami para setan. Hamba khawatir justru hamba yang tergoda oleh manusia. Makanya hamba minta pensiun aja." Ini alasannya Tuhan, kata setan ya. Manusia berzina, yang enak dia, yang disalahkan setan. Manusia korupsi, yang menikmati dia, katanya digoda setan. Manusia selingkuh, dia keenakan, katanya dipengaruhi setan. Manusia ke diskotik dan karaoke, di sana bernyanyi-nyanyi, senggol sana, senggol sini, katanya disuruh setan. Manusia yang berjudi, katanya ajakan setan. Padahal hamba nggak bisa main judi kan? Manusia berbohong, katanya pengaruh setan. Padahal untung ruginya nggak ada buat saya. Pokoknya hamba pengen pensiun saja Tuhan. Manusia sekarang benar-benar kebangetan deh. Tobat saya Tuhan. Ya,
malah setan yang tobat sekarang ya. Ya, ini hanya sebuah cerita imajinatif, fiksi. Ya, tapi ada pelajaran menarik yang kita dapat di dalamnya. Saudara-saudara, teman-teman pemuda yang Tuhan kasihi, dalam cerita Injil tadi, pada saat Tuhan Yesus akan memulai pelayanannya, Tuhan Yesus harus menjalani pencobaan oleh iblis. Roh Kudus mengizinkan hal ini terjadi untuk menguji kesetiaan Yesus pada panggilan pelayanannya dan misi hidupnya di dunia ini. Nah, ada 3 pencobaan yang Yesus alami. Yang pertama adalah godaan untuk hidup serba gampang. Menyuruh batu jadi roti. Jadi setelah berpuasa selama 40 hari 40 malam itu, tentu saja Tuhan Yesus merasa amat lapar. Iblis tahu bahwa Yesus punya kuasa untuk melakukan apa saja. Saat itulah iblis mencobainya agar Yesus menggunakan kuasanya untuk menyuruh batu menjadi makanan roti agar rasa lapar dapat segera diatasi. Ini namanya godaan untuk hidup serba gampang, serba mudah. Saat ini banyak anak-anak muda lulus SMA atau lulus kuliah maunya jadi langsung sukses tanpa perlu kerja keras dan perjuangan. Kalau dapat kerja maunya langsung di posisi tertinggi tanpa mau merangkak dari bawah. Ini namanya godaan hidup serba mudah. Padahal hidup ini harus perjuangan. Yang kedua, godaan untuk memiliki kekuasaan dan kemuliaan dunia dengan cara yang mudah dan cepat. Yesus disuruh menyembah iblis, maka seluruh kekuasaan, kemuliaan, kesenangan dan kenikmatan dunia diberikan kepada Yesus. Nah, ini juga menjadi godaan kita. Minta kekayaan yang banyak dan cepat. Minta dagangan laris. Minta jodoh yang cantik atau ganteng dan kaya. Minta naik pangkat cepat. Minta supaya terpilih jadi pemimpin, menjadi wakil rakyat. Namun semuanya didapatkan dengan cara menyembah iblis. Dengan cara menyerahkan diri kita kepada iblis. Lewat dukun, lewat peramal, lewat paranormal. Minta kepada iblis memang cepat diberikan. Sedangkan kalau kita minta pada Tuhan, seringkali lama baru diberikan. Tetapi sebenarnya kalau meminta kepada iblis, pasti iblis minta tumbal. Kalau minta kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah minta tumbal. Karena Tuhan kita penuh kasih karunia. Ini godaan yang kedua. Godaan yang ketiga ialah godaan untuk hidup serampangan tetapi tetap aman. Yesus dibawa naik ke atas bubungan bait Allah. Dan disuruh menjatuhkan dirinya dari puncak menara itu. Toh malaikat Tuhan akan menatangnya. Kata iblis,
Tuhan itu akan selalu menjaga kehidupan anak-anaknya, sekalipun hidup kita serampangan. Ini jelas tidak benar, karena cara hidup seperti itu berarti kita sudah mencobai Tuhan. Hidup merokok, minum minuman keras, menggunakan narkoba yang semuanya merusak kesehatan. Tapi kita minta doa, Tuhan berikan saya kesehatan selalu. Bagaimana ini? Hidup serampangan tapi minta kepada Tuhan kesehatan. Mengendarai motor tidak pakai helm. Mengebut sana sini mengharapkan keselamatan dari Tuhan. Makan makanan yang tidak mendukung untuk kesehatan. Tapi dengan mudah kita mengatakan, kan kita sudah berdoa. Tenanglah, pasti makanan ini jadi menyehatkan. Padahal kita tahu ini banyak gulanya, banyak vitsinnya, banyak glutennya, macam-macam. Makanya sekarang banyak anak-anak muda yang masih muda sudah kena serangan jantung. Itu karena pola hidup yang tidak sehat. Lalu kita bilang, kita sudah minta doa pada Tuhan. Pasti ini makanan menyehatkan. Ini godaan hidup serampangan, tetapi mau tetap aman. Nah, kalau begitu teman-teman, bagaimana supaya kita bisa menang atas pencobaan? Ini yang menarik. Mari kita belajar dari cara Tuhan Yesus. Yang pertama ialah mintalah pertolongan Allah. Tuhan Allah kita memiliki saluran gawat darurat 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Allah ingin kita meminta pertolongannya untuk mengatasi pencobaan. Dalam Mazmur 50 ayat 15. Mazmur 50 ayat 15. Allah berkata demikian. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan. Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Ketika pencobaan menghantam kita, kita tidak punya waktu untuk menaikkan doa yang panjang pada Allah. Kita hanya bisa berseru seperti pesawat atau kapal laut yang sedang menghadapi bahaya. Mereka hanya mengatakan SOS, Mayday, Mayday. Tolong kami, help us. Doa yang singkat. Doa yang singkat. Serukan pada Tuhan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Raja Daud, Daniel, Petrus dan Paulus pernah juga menaikkan doa seruan seperti ini. Dan miliaran orang-orang Kristen banyak melakukannya. Doa yang singkat ketika pencobaan datang. Doa seperti ini juga kadang orang sebut doa microwave. Karena cepat dan langsung pada pokok masalah. Tuhan, saya sedang digoda seperti ini. Tolong saya. Alkitab menjamin bahwa Yesus peduli dengan pencobaan kita. Karena Ibrani 4 ayat 15 mengatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai hanya tidak berbuat dosa. Nah, jika Tuhan Allah kita terus menanti untuk menolong kita mengalahkan pencobaan, mengapa kita tidak lebih sering datang kepadanya? Secara jujur, kadang kita tidak ingin ditolong Tuhan. Kita ingin menyerah saja pada pencobaan sekalipun kita tahu itu salah. Pada saat itu kita mengira
kita lebih tahu daripada Allah apa yang terbaik bagi diri kita. Udah deh Tuhan, emang mungkin nasib saya begini, udah deh. Seolah-olah kita lebih tahu daripada Allah akan masa depan kita. Pada saat yang lain kita malu untuk meminta Allah segera menolong kita. Karena apa? Karena kita merasa, aduh saya sudah terlalu sering jatuh ke dalam pencobaan yang sama. Sekarang malu mau minta tolong pada Tuhan. Padahal Alkitab mengatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta Allah, menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Ibrani 4 ayat 16. Jika kita menghadapi pencobaan 200 kali, berserulah 200 kali, bahkan lebih. Karena Allah selalu menanti seruan kita. Pencobaan-pencobaan membuat kita semakin bergantung pada Allah. Sama seperti akar pohon, dia bertumbuh makin kuat ketika angin bertiup menerpa dahan-dahannya. Begitupun juga setiap kali kita menghadapi pencobaan, sebenarnya Tuhan ingin kita menjadi lebih kuat, lebih tangguh, agar pada akhirnya kita menjadi serupa dengan karakter Kristus. Ingat, ada upah bagi mereka yang tahan dalam pencobaan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Itu yang kita dengarkan tadi dari liturgos. Ya, jadi itu yang pertama. Yang kedua, jangan mau diintimidasi, ditakut-takuti atau digertak oleh iblis. Teman-teman, dicobai oleh iblis bukanlah sebuah dosa. Yesus dicobai iblis, namun ia tidak berbuat dosa. Pencobaan menjadi dosa apabila kita menyerah padanya. Martin Luther, tokoh reformasi gereja, mengatakan, Anda tidak bisa mencegah burung terbang di atas kepala Anda. Namun Anda bisa mencegahnya ketika burung itu membangun sarang di atas kepala Anda. Memang benar, kita tidak bisa mencegah iblis untuk mengintimidasi kita. Namun kita bisa memilih untuk tidak memikirkan godaannya dalam seluruh pikiran kita. Jangan biarkan dia sampai bersarang dalam pikiran kita. Pencobaan adalah tanda bahwa iblis membenci kita. Jadi pencobaan bukan tanda kelemahan atau sifat keduniawian kita. Iblis tidak perlu mencobai orang-orang yang sudah melakukan kehendaknya yang jahat. Gak perlu lagi dicobai. Mereka itu sudah menjadi milik iblis. Iblis mencobai orang-orang yang berusaha hidup di dalam Tuhan. Semakin dekat kita kepada Allah, semakin gencar iblis berupaya mencobai kita. Nah, jika iblis semakin gencar menyerbu, segeralah pusatkan kembali pikiran kita pada Allah. Jangan mau diintimidasi atau ditakut-takuti. Yang ketiga, kenali pola pencobaan iblis kepada kita dan bersiaplah menghadapinya. Kenali pola pencobaannya. Nah, ini menariknya. Iblis itu tahu betul apa yang membuat kita tergelincir, apa yang membuat kita jatuh, dan iblis akan terus menggiring kita untuk masuk ke dalam suasana tersebut. Rasul Petrus mengingatkan,
sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu, si iblis, berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. 1 Petrus 5 ayat 8. Nah, karena itu bertanyalah pada diri sendiri. Ya, masing-masing kita bertanya pada diri sendiri. Kapankah saya paling sering dicobai? Hari apa? Hari Minggu, hari Senin, hari Selasa? Kita semua tahu kelemahan kita di mana. Ya, hari apa? Jam berapa? Saya paling sering dicobai. Di mana saya paling sering dicobai? Di tempat kerja, di rumah teman, di tempat nge-gym, ya, di tempat olahraga, di bandara, di hotel, atau ketika saya sedang keluar kota. Dan tanyakan, siapa yang bersamaku ketika aku paling sering dicobai? Apakah ketika saya sedang bersama teman-teman? Apakah ketika saya sedang di tengah-tengah anggota keluarga? Atau ketika saya sedang bersama orang asing? Atau ketika saya sedang sendirian? Tanyakan lagi, bagaimana biasanya perasaan saya ketika saya dicobai? Apakah ketika saya sedang lelah, capek nih seharian? Atau ketika saya sedang kesepian, merasa boring, bosan? Atau ketika saya sedang sedih, tertekan? Atau ketika saya saat tersinggung? Biasanya mudah tuh ya, marah tuh. Saat tersinggung, saat marah, saat saya khawatir. Atau justru ketika saat saya berhasil, saya dicobai. Nah, tanyakan. Nah, teman-teman, dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini, kita akhirnya dapat mengenali pola-pola pencobaan iblis yang ia lakukan terhadap kita. Nah, kalau sudah tahu, ya hindari saja situasi seperti itu. Misalkan kumpul dengan teman, aduh ini pasti ngerokok nih, ini pasti narkoba, ini pasti macam-macam. Ya udah hindari aja. Kan kita sudah tahu kumpul dengan teman seperti ini bakal begini. Atau di keadaan lain. Ya, jadi hindari saja situasi seperti itu. Paulus berkata, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Surat Efesus 4 ayat 27. Atau nasihat Amsal. Menjauhi kejahatan, itulah jalan orang jujur. Siapa menjaga jalannya, memelihara nyawanya. Amsal 16 ayat 17. Jadi teman-teman, lawanlah iblis dan segala godaannya, maka ia akan lari menjauh dari kita. Jadi apabila pencobaan dari iblis datang, siapa takut? Saya sudah punya kekuatan menghadapinya. Amin. Kita bersaat hening. Amin. Kita berdiri. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman seturut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir anak darah Maria, yang menderita sehara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut,
pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Ya. Saat ini kita akan mengangkat beberapa pokok doa syafaat. Kita akan bersama-sama berdoa setelah kita mendengarkan firman juga supaya kita bisa menjadi pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga berdoa untuk kondisi dunia di saat akhir-akhir ini cuaca juga sedang cukup ekstrim gitu ya. Terus juga untuk gempa di Turki, kita berharap dan berdoa semoga keadaan semakin membaik. Kita bersyukur juga untuk teman kita yang berulang tahun di minggu ini, ada Fani Sutana di tanggal 22 Februari. Dan juga berdoa untuk panitia Paskah GKI Samanhudi. Dan yang terakhir kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita Indonesia. Memohon kesediaan Pendeta Luther untuk mendoakannya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih kebenaran firman Tuhan menyingkapkan kepada kami bagaimana cara menghadapi pencobaan iblis dan kami menjadi pemenang seperti Engkau. Tolong kami Tuhan. Kami mau selalu berseru karena hanya pertolongan Tuhan yang memampukan kami menghadapinya. Bapa, berkati kami anak-anak mudamu, baik kami yang masih menjalani pendidikan di sekolah atau di tempat kuliah, kami yang mencari pekerjaan, kami yang sedang membuka usaha atau bekerja di sebuah perusahaan. Tuhan, tolong kami supaya semua yang kami tekuni dengan kekuatan dari Tuhan, kami berhasil meraih masa depan karena Tuhan selalu menolong kami, memberi kami kekuatan untuk melangkah dari bawah menuju ke peningkatan kualitas kerja, kualitas karakter, dan kesaksian hidup kami. Bapa, berkati panitia Paskah jemaat kami GKI Samanhudi, agar rangkaian ibadah-ibadah dari Rabu Abu sampai nanti Paskah bahkan sampai Pentakosta, semuanya karena Tuhan yang menolong, berjalan dengan baik. Program-programnya juga semakin meningkatkan pemahaman kami akan makna Prapaskah, Paskah hingga Pentakosta. Bapa, gerakkanlah hati kami semua untuk memberikan yang terbaik melayani Tuhan di jemaat kami GKI Samanhudi ini melalui talenta, keahlian, kecakapan, dan karunia-karunia rohani yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, jika ada teman-teman kami yang sakit, Tuhan pulihkan. Kami bersyukur untuk teman kami Fani Sutana. Tuhan telah tambahkan usia 1 tahun lagi. Dengan bertambahnya usia, tambahkan kesehatan, hidup selalu bersyukur dan menjadi berkat bagi banyak orang. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk para pemimpin bangsa dan negara kami yang senantiasa berjuang untuk kesehatan, kesejahteraan, peningkatan kualitas hidup. Tambahkan semua kemampuan bagi para pemimpin bangsa dan negara kami agar negeri kami lebih sejahtera, lebih damai. Penegakan hukum dan hak-hak asasi manusia benar-benar ditegakkan dan toleransi antar umat beragama juga dipelihara senantiasa. Bapa, kondisi dunia, cuaca ekstrim saat ini terjadi. Kami akui ini juga karena kesalahan kami sebagai manusia yang tidak bertanggung jawab. Kiranya kami menjadi manusia dengan teknologi, pengetahuan, kami lebih baik dalam menjaga cuaca di sekeliling kami. Karena itu juga
akan membawa kesejahteraan bagi kami. Korban gempa di Turki, Tuhan tolong, sehingga mereka segera mendapatkan penanganan untuk pemulihan, penghiburan bagi yang berduka. Bapa dalam sorga, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam pengasihan-Mu ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-29, demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang ada di depan atau dengan menggunakan QR Code. Tabu gendang sambil menari, nyanyikan lagu yang baru. Bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Karya besar yang agung benar telah dilakukannya terhadap umatnya. Israel pun atas berkat-Nya riang gembira bermazmur. Ikut serta kita percaya dan kepada-Nya bersyukur. Tuhanlah baik, kasih-Nya ajaib kekal selamanya. Terpuji namanya. Dulu telah dari himpitan Ia bebaskan umat-Nya. Habis mendung Ia berikan sinar mentari yang cerah. Puji terus yang Maha Kudus, beban-Mu yang berat digantinya berkat. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat anugerah-Mu yang tak habis-habis ya Tuhan, yang selalu baru setiap pagi. Terima kasih Tuhan atas segala penyertaan-Mu dan pertolongan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini Tuhan, kami membawa persembahan kami, kiranya Kau berkati persembahan ini Tuhan, boleh dipakai untuk perluasan kerajaan-Mu di muka bumi ini. Dan Kau berkati juga berikan hikmat pada yang tangan yang mengelolanya, biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk kemuliaan nama-Mu saja. Ajar kami juga untuk persembahkan diri kami Tuhan, untuk sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Iya, hari ini kita bersama-sama belajar gitu ya dari firman yang baru saja kita dengarkan, bagaimana Yesus dan sikapnya ketika Ia menghadapi padang gurun pencobaan. Ada godaan untuk hidup serba gampang, ada godaan untuk mendapatkan kemuliaan dan kekuasaan dengan cara yang cepat, dan juga godaan untuk hidup ya asal-asalan gitu ya, tapi bisa tetap aman. Dan sejatinya godaan-godaan ini juga kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari teman-teman, ketika nanti bahkan kita keluar dari ruangan ini. Ada begitu banyak hal yang akan kita hadapi, dan seperti apa sikap yang akan kita ambil? Apakah kita mau ngikut aja sama godaan-godaan itu, atau kita mau ambil sikap yang taat, sikap yang benar untuk menjauhi kejahatan dan melawan godaan? Serta tentunya kita mau terus berharap akan Yesus dalam setiap pencobaan yang kita lalui, sebab darinya kita mendapat kekuatan. Lawanlah godaan, selalu bertakun. Dia kemana
pertolongan, pastilah kau menang. Teman-teman, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Hosiana, 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 Hosiana. Amin, amin, amin. Teman-teman dipersilakan untuk duduk dan bersaat teduh. Oke, selamat hari Minggu teman-teman semua. Wah, senang sekali dibalas dengan suara yang lantang gitu ya. Jadi ada beberapa pengumuman, beberapa banyak kayaknya, bukan beberapa. Dan mohon teman-teman untuk bisa perhatiin karena kayaknya semuanya cukup penting. Yang pertama mau ucapin selamat datang untuk teman-teman yang baru datang. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Tidak ada ya, sudah reguler. Atau iya, kakak yang di belakang. Boleh? Kalau selamat datang Kak, siapa Deila? Iya, selamat datang. Semoga minggu depan bisa ketemu lagi di ibadah Komisi Pemuda ya. Dan yang kedua pengumumannya, boleh next slide. Oke, jadi ini untuk ibadah minggu depan ya teman-teman. Teman-teman diundang untuk kembali hadir di ibadah pemuda minggu depan dengan tema Aku Harus Meneruskan Perjalananku. Dan berikut adalah pelayan untuk minggu depan. Iya, untuk pelayan firmannya ada Pendeta Emeritus Jonathan Subianto, penatuannya Penatua Andreas Kusuma, liturgosnya Bapak Samuel Wangsa, terus pemusiknya ada Daniela Tasya, singernya Kairna dan Kowir, multimedia Vito, publikasi Cipelisia Karta, asyirnya Meliani dan Arisa. Jadi selamat mempersiapkan buat teman-teman yang melayani dan buat teman-teman yang akan hadir minggu depan 9.30 ya. Lalu yang selanjutnya untuk pelayan hari ini kita berterima kasih untuk bagi setiap orang yang sudah meluangkan waktunya dan meluangkan hatinya juga. Untuk Pendeta Luther Zamara dari GKI ZZ susah ya, Zainal ZZ gitu. Terus untuk Penatua Ronald, liturgos saya sendiri, pemusik Cigracia, singernya Kristianto dan Angelia, multimedianya Sandi, publikasi Geogi, dan asyirnya Felicia Karta serta Ripka. Tuhan memberkati pelayanan saudara semua. Yang ketiga, iya ini terima kasih Pak, udah mulai error. Ya ini happy birthday untuk Cifani Sutana tanggal 22 kemarin, orangnya sepertinya tidak hadir, tapi teman-teman bisa ucapin secara japri gitu ya, untuk sama-sama merayakan dan bersukacita atas hari ulang tahunnya. Lanjut. Nah, abis ini ada bedah buku teman-teman di ruangan ini juga. Jadi ini nanti mulainya jam 12 sampai jam 2 dengan apa sih judul bukunya, Aku Ini Orang Indonesia. Jadi ini gratis,
untuk 100 orang pendaftar pertama dan hadir onsite. Saya nggak tahu ya masih ada atau enggak, tapi dicoba aja siapa tahu bisa dapat buku gratisnya. Ini ada narasumbernya gitu ya, Profesor Bernadette Setiadi, terus juga narasumber kedua Pendeta Darwin dan moderatornya dengan Korendi. Jadi bisa scan aja untuk pendaftaran atau stay di sini nanti jam 12 siang untuk ikut acaranya. Next. Nah, ini untuk teman-teman ciwi-ciwi yang mau tampil cantik dan slay setiap minggunya gitu ya. Ada self makeup class di tanggal 4 dan 18 Maret 2023 jam 10 di Perpustakaan GKI Samanhudi di bawah kalau turun tangga. Itu tempatnya terbatas, jadi kalau teman-teman tertarik untuk tampil slay untuk cantik, jadi segera daftarkan ke CP-nya Cidita, itu nomornya di sini dan disediain alatnya, jadi teman-teman gak usah khawatir, atau kalau mau bawa alat sendiri juga boleh. Next lagi, apakah mau bicara secara langsung buat teman-teman persekutuan? Oke. Kira-kira apa masalah yang dihadapi oleh Yesus? Oke, shalom semuanya. Ya, untuk pengumuman, tim persekutuan akan mengadakan acara Samanhudi Run itu yang bertema dengan Fun Run 3K di Monas. Jadi ini tanggalnya itu hari Sabtu 18 Maret jam 6. Jam 6 itu kita mulai kumpul, tapi kita akan mulai acaranya dari jam 6:30 dari pembukaan sampai jam 7 kita mulai larinya bareng-bareng. Ini sampai jam 9, lalu ditutup dengan penutupan. Ini syarat dan ketentuannya bisa dibaca ya teman-teman. Sebenarnya usianya kita turunin minimum batasannya jadi 15 tahun karena untuk menjangkau teman-teman remaja juga yang sudah kelas SMA gitu. Dan syaratnya ya bisa dibaca juga lebih jelasnya. Yang pertama sehat jasmani untuk berlari gitu. Lalu bersedia menggunakan activity tracker seperti Strava atau Gerak, lalu kayak Samsung Health atau kayak yang punya iPhone mungkin ada aplikasi tersendiri boleh gitu. Lalu kita punya hadiah juga untuk medali untuk finisher yang bisa mencapai 3K dalam 45 menit gitu. Dan 10 orang pemenang yang bisa mencapai jarak paling jauh gitu. Untuk pendaftarannya bisa kontak ke aku dan silakan buru-buru daftar, kuota terbatas teman-teman. Kalau kalian tertarik ya, harusnya tertarik sih ya. Ini kita rame-rame untuk apa namanya? Ya, kita mau bangun hidup yang sehat ya teman-teman, jangan malas-malas ya. Ini pertama kalinya kita mengadakan Samanhudi Run gini. Oke teman-teman, itu aja. Mungkin ada yang mau bertanya, kalau tidak ada, next ya, oke. Thank you teman-teman. Thank you. Oke, saya percaya teman-teman masih excited untuk menunggu pengumuman selanjutnya. Positive thinking aja ya. Oke, ini jadi selalu ya kayaknya setiap Sabtu jam 6:30 ada Sector Active Day. Jadi kalau teman-teman mau lebih sehat lagi untuk persiapan 3K yang tadi, jadi teman-teman bisa ikut aja nih gitu supaya bisa dapat medali dan dapat t-shirtnya gitu teman-teman. Next. Oke, iya jadi ini video ya. Drum roll, ya. Iya jadi ini tebak ya, Korendi ngomong apa? Enggak. Mohon bersabar.
mengadakan kelas sadar diri. Kelas sadar diri adalah rangkaian kelas yang dirancang khusus untuk membekali kita supaya sadar dan mau bertanggung jawab atas hal-hal yang ada di kehidupan kita, yang pada akhirnya memberi dampak positif bagi diri sendiri dan juga bagi orang-orang di sekitar kita. Rangkaian kelas sadar diri terdiri dari 3 kelas, yaitu Sadar Sehat Keuangan, mengelola uang di masa resesi, pada hari Minggu 12 Maret 2023. Sadar Sehat Lingkungan, Reduce, Reuse, Recycle di rumah, pada hari Minggu 26 Maret 2023. Sadar Sehat Jasmani, Cek Kesehatanmu, pada hari Paskah, Minggu 9 April 2023. Kelas Sadar Sehat Keuangan akan bicara tentang bagaimana cara yang tepat dalam mengelola keuangan, terlebih di tengah isu resesi ekonomi global saat ini. Dengan belajar mengelola uang dengan lebih baik dan tepat, diharapkan kita dapat menjadi lebih bijaksana dalam mengatur keuangan, sehingga pada akhirnya dapat digunakan bukan untuk diri sendiri saja, tapi juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Di kelas Sadar Sehat Lingkungan, kita akan diajarkan untuk lebih peduli dengan alam. Dimulai dari kesadaran untuk memilah sampah, mendaur ulang hingga menggunakan kembali barang bekas pakai. Sebab pada dasarnya, memelihara alam adalah tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tidak ketinggalan, kita juga harus memperhatikan kesehatan tubuh kita, bait Allah yang harus dijaga. Kelas Sadar Sehat Jasmani akan memfasilitasi umat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Di sini akan ada konsultasi langsung bersama dokter dan ahli gizi juga loh. Rangkaian kelas sadar diri ini dapat umat ikuti dengan membayar biaya komitmen sebesar Rp75.000 per kelas atau Rp150.000 untuk 3 kelas. Dan dana yang terkumpul akan disalurkan melalui panitia Paskah untuk menolong sesama kita yang membutuhkan. Bagi umat yang ingin mendaftar salah satu atau ketiga kelas ini, dapat menghubungi kontak yang ada pada layar atau dapat langsung melakukan pendaftaran di hall lantai 1 dan 2 setelah selesai kebaktian mulai dari tanggal 26 Februari 2023. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk ikuti kelas sadar diri dan bersama berdampak positif. Sampai jumpa. Aduh kaget, sorry. Jadi ini adalah call for volunteers. Jadi dicari teman-teman yang mau tertarik atau terpanggil untuk melayani di seminar ekologi Go Green dan juga seminar kesehatan yang sadar hidup sehat yang tadi itu teman-teman bisa hubungin Ci Agnes atau Kak Yogi. Jadi sama ya orang yang perlu dihubungin ya. Apakah ada pengumuman lagi? Oke, ini yang tadi ya, ini kelas-kelasnya, tanggal-tanggalnya, dan itu saja. Selamat hari Minggu teman-teman semua, Tuhan Yesus memberkati. Oh iya, thank you Vincent for a good question. Jadi teman-teman, kalau punya tadi dapat kertas doa, itu bisa diisi sampai Prapaskah ketiga dan Prapaskah keempat itu akan didoakan secara acak. Jadi silakan teman-teman isi, kalau nggak punya pulpen nggak bawa bisa pinjem di belakang, ada sama Ciripka. Dan ini juga kita punya diari Paskah. Diari Paskah ini bisa diisi teman-teman, kalau yang hari ini itu di halaman 22, itu bisa diisi tadi firmannya dengerinnya apa aja, abis ini strateginya apa untuk ngelawan godaan dan bisa dibawa terus sampai nanti hari Paskahnya. Gitu. Oke, terima kasih, selamat hari Minggu.